Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian pagi pada hari ini. Akan saya sampaikan hadis berikutnya dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Marru bi janazah fa'athnau 'alaiha khairan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajiban. Di suatu ketika Nabi sedang bersama para sahabat. Nabi sedang bareng dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang yang sedang membawa jenazah yang akan dimakamkan. Orang yang membawa jenazah yang akan segera dikuburkan. Lalu para sahabat itu ada yang mengenal. Beberapa sahabat mengenal jenazah yang sedang dibawa. Lalu Nabi, para sahabat tadi menceritakan kebaikan orang yang sedang diangkat jenazahnya menuju makam. Ketika menceritakan kebaikannya, Nabi tiba-tiba mengatakan wajiban. Lalu setelah itu summa marra bi ukhra fa athnau 'alaiha syarran. Kemudian setelah itu ada lagi orang yang mengangkat jenazah mau dimakamkan, yang melintas di depan para sahabat. Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat yang mengenal menceritakan, wah orang ini banyak keburukannya, orang ini banyak kejelekannya. Lalu kata Nabi wajiban. Setelah itu Umar bin Khattab, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajibat ya Rasulullah. Apa yang wajib ya Rasulullah? Tadi ada jenazah yang dibawa, diceritakan kebaikannya, Nabi tiba-tiba mengatakan wajibat. Tiba-tiba kemudian ada jenazah yang diangkat oleh para sahabat, dikatakan wajibat. Ma wajibat ya Rasulullah, apa yang wajib ya Rasulullah? Kata Nabi, hadza athaitum alaihi khairan wa wajibat lahul jannah. Kata Nabi, jenazah yang pertama yang tadi dipuji-puji kebaikannya, amalnya disebutkan oleh sahabat yang mengenal. Disebutkan, oh ini orang baik nih yang meninggal. Ini orang banyak ibadah. Orang yang perkataannya selalu baik, tidak pernah berbohong. Nabi katakan wajibat. Kata Nabi, wa wajibat lahul jannah. Maka orang ini wajib, kata Nabi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Dan yang setelah itu yang diceritakan keburukannya, kata Nabi wajibat, maka kata Nabi fawajibatlah benar. Dan yang kedua itu wajib masuk neraka. Kata Nabi antum syuhadaullah fil ardh. Kata Nabi kalian adalah saksi di muka bumi. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini sahih. Ini juga yang melatar belakangi sebagian ulama yang seringkali tahsinul mayit.
ya, menjadikan ketika orang habis sholat jenazah atau setelah dimakamkan, ya, sebagian ulama atau ustadz ya melakukan tahsinul mayit, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan mayit. Ya, memang caranya tentu berbeda karena ini kontroversi, tapi saya tidak akan masuk ke kontroversi. Ya, habis sholat kadang-kadang ada imam yang menyampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak fulan yang meninggal ini min ahlil khair? Apakah yang meninggal ini adalah orang baik? Khair, baik, min ahlil khair. Ini yang melatar belakangi salah satunya hadis sahih ini. Tetapi apakah tata caranya itu sesuai dengan memang sesuai atau tidak, itu saya tidak akan masuk ke ranah yang kontroversi. Tapi intinya bahwa orang yang hidup itu menjadi saksi, karena hadis sahih menjadi saksi orang yang sudah meninggal. Makanya sunnahnya orang yang meninggal itu sebentar, ini terlalu besar suaranya. Baik, mohon maaf. Intinya bahwa kita ini akan menjadi saksi orang yang meninggal. Kalau kita menceritakan kebaikan seseorang, pada dasarnya kitalah menjadi saksi yaumil akhir bahwa orang ini baik, min ahlil khair, orang yang baik. Tapi tentu orang yang nggak kenal tidak bisa menjadi saksi. Ya, misalkan saya hadir atau saya diminta ini orang baik apa bukan, tentu saya tidak akan bisa menjadi saksi bahwa dia orang baik karena saya tidak mengenal. Tetapi sunnahnya adalah bahwa orang yang sudah meninggal itu sunnahnya disebut yang baik-baik. Ya, jangan yang buruk-buruknya, karena kita akan menjadi saksi kebaikan seseorang yang meninggal. Tiba-tiba orang yang jarang sholat, wah ini mah sholatnya jarang, apalagi ke masjid. Dulu tuh orangnya sering mabuk, tapi pasti orang yang ibadahnya kurang pun ada kebaikannya. Nah itu yang disunahkan kita sebut, ya, kita sebut-sebut puji kebaikannya. Karena tidak semuanya pasti ada hal yang buruk. Ada sisi baiknya. Ya, sunnahnya kita selalu memuji kebaikan seseorang karena apa? Karena kata Nabi, yang diceritakan oleh kita kebaikan, maka disitulah akan kebaikan yang akan menjadi saksi kebaikan di yaumil akhir nanti. Dan hadir dirahmati Allah, tentu untuk bisa menyebut kebaikan, salah satunya memang orangnya pernah memperlihatkan kebaikannya, pernah nampak dalam kehidupan kebaikannya. Makanya dalam kehidupan itu, ya, Rasulullah memberikan gambaran bahwa ibadah itu enggak hanya hablum minallah, tidak hanya kita ibadah kepada Allah yang sifatnya pribadi, tapi harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Bisa jadi orangnya ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, tapi itu ibadah untuk diri sendiri. Ibadah hablum minannas, ibadah yang terhadap interaksi dengan sesama manusia kurang. Bagaimana orang bisa bersaksi bahwa ini orang baik? Karena ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Ibadahnya bisa jadi rajin, tetapi tidak pernah ikut aktivitas sosial yang di situ juga ada nilai pahala. Tidak pernah di situ mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan ke masjid, kegiatan-kegiatan ke masyarakatan, nggak pernah ikut aktif. Ketika ada santunan nggak pernah ikut berpartisipasi. Bagaimana orang bisa menyebut ini orang baik? Karena bisa jadi ibadahnya bagus, tapi hanya ibadah yang sifatnya pribadi, orang bisa jadi tidak tahu kalau ini orangnya sebetulnya orang baik. Sehingga dalam ibadah, maka hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang. Kenapa? Karena supaya nanti ketika kita meninggal, ya, kita disebut min ahlil khair,
Kalau tiba-tiba setelah imam mensalatkan minta persaksian kepada kita, saudara-saudara sekalian, apakah saudara ini yang meninggal adalah orang baik? Kita tentu enak menyebutnya orang baik karena kita mau menjadi saksi bahwa ini adalah orang baik. Tapi kalau mungkin kita lebih nampak melihat bahwa ini banyak keburukannya, mungkin ragu-ragu ya. Min ahlil khair, mungkin khairnya terpaksa banget tuh. Khair, tapi di dalam hatinya tidak mau menjadi saksi bahwa ini orang baik. Karena persaksian itu tentu harus betul-betul bahwa kita ikhlas menjadi saksi di yaumil akhir bahwa orang yang meninggal itu adalah orang baik. Walaupun pensaksian itu maksudnya bukan hanya pada saat habis disolatkan kita persaksikan selesai, tidak. Ketika atau setelah dimakamkan terus ada yang memimpin ini min ahlul khair, kita bilang khair, tidak harus dimakam. Bisa jadi ketika takziah pun kita masih menyampaikan kebaikan-kebaikan, ceritakan kebaikan-kebaikan, walaupun tentu setiap orang pasti ada keburukannya, ya. Jadi ketika kita mau menceritakan kebaikan habis sholat, ya, ada yang tahsinul mayit, kita siap menjadi saksi, kita menjawab khair karena kita siap menjadi saksi bahwa ini orang baik. Ketika takziah pun kita ceritakan yang kebaikan. Dulu itu orangnya kalau sama tetangga baik, dan itu kalau sama ponakan-ponakannya sayang bener, ya, tanyain itu sholatnya ponakan-ponakan yang kecil, itu juga salah satunya tahsinul mayit. Bagaimana bisa mengangkat memuji kebaikan seseorang. Di makam juga yang diceritakan begitu, jangan diceritakan yang buruk-buruknya, ya, karena apa? Sunnahnya demikian. Karena yang diceritakan oleh sahabat tadi, yang digambarkan oleh Nabi, yang diceritakan telah memuji, kata Nabi, wajibat kata Nabi, wajib dia masuk surga. Karena apa? Artinya kita menjadi saksi salah satu kebaikannya itu, ya, karena kebaikan seseorang lah yang tentu akan menjadi, ya, persaksian di hadapan Allah nanti bahwa ini pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini bahwa salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah kita menceritakan kebaikan seseorang, baik setelah disolatkan. Ya, ada yang meminta persaksian tahsinul mayit. Kalau memang kita yakin ini orang baik, jangan ragu-ragu. Kita menjadi saksi ini memang orang baik, benar dan baik. Di makam ada yang ceritakan kebaikannya, kita ceritakan kebaikannya, mengiyakan, karena malaikat akan mencatat persaksian kita selama itu. Ketika takziah pun demikian. Jadi tahsinul mayit bukan hanya setelah dikuburkan selesai, tidak. Ketika takziah, ya, baik yang 3 hari, baik yang 7 hari, ya, ceritakan yang baik-baik. Pasti banyak kebaikan semasa hidup. Tentu tidak akan menghalangi bahwa Allah tetap akan menimbang semua amal perbuatannya. Bahkan ulama mengatakan, jika seseorang itu banyak keburukan, ketika tahsinul mayit juga menyampaikan bahwa hadirin sekalian, bahwa bapak ini dulu pernah melakukan dosa, barangkali ada dosa yang hilang, atau mungkin kita pernah mempersaksikan keburukannya, mohon untuk dimaafkan. Jadi tahsinul mayit salah satunya juga meminta, kata ulama, meminta untuk dimaafkan segala perbuatan yang memang perbuatan-perbuatan yang bisa jadi, ya, kurang menyenangkan terhadap sesama, bisa jadi mengenai kita, bisa jadi pernah kasar terhadap kita, bisa jadi bohong terhadap kita. Ketika tahsinul mayit itu salah satunya, ya, yang memimpin di depan juga meminta maafkan kepada jemaah. Makanya biasanya kepada ibu, barangkali jenazah pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf,
baik secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya, mohon dengan keikhlasan hati untuk memaafkan. Kenapa? Penting karena bisa jadi semasa hidup beliau belum pernah atau belum sempat meminta maaf. Tahsinul mayit, jangan lupa tentu kita sebagai yang masih hidup siap untuk menjadi saksi, menceritakan kebaikan, dan kalau ada yang dosa yang belum sempat minta maaf, kita menjadi orang yang menyampaikan permintaan maaf, baik sebagai ahli waris, sebagai temannya, atau sebagai sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan ya dalam kehidupan beraktivitas, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu menempuh jalan kebaikan, sehingga kita ya, senantiasa bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, dan kita juga senantiasa dapat meninggalkan larangannya. Tentu kita juga senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.